Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar, Masya Allah. Bagaimana kabarnya dengan Bunda di rumah? Alhamdulillah, sehat ya. Apakah sudah absen semua anak-anakku? Alhamdulillah, bagi yang belum absensi, silahkan ya anak-anakku untuk absen terlebih dahulu. Baik, untuk pembelajaran kita ini berkaitan dengan pembelajaran yang sebelumnya ya anak-anakku sekalian. Kita kemarin sudah mempelajari tentang bentuk ya, kemudian banyak lagi seperti kosakatanya dalam benda-benda. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari tentang wujud benda dan sifat benda. Silakan anak simak-simak ya. Perhatikan gambar berikut ini. Benda-benda yang ada di alam terdiri dari 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian anak perhatikan ya, anak-anakku sekalian, gambar di bawah ini. Ada Adam dan Aminah sedang melakukan percakapan. Aminah berkata, "Adam, berwujud apakah karet gelang?" Adam pun menjawab, "Karet itu berwujud padat, Aminah." Kemudian perhatikan untuk slide yang selanjutnya ini. Aminah pun bertanya kembali, "Mengapa bentuk karet dapat berubah-ubah?" Adam pun menjawab, "Sifat karet itu lentur, jadi berubah-ubah bentuknya saat ditarik." Kemudian Aminah pun bertanya kembali kepada Adam, "Kalau balon ditiup, jadi berwujud apa?" Kalau balon ditiup, berwujud padat, sifatnya lentur, sehingga bisa diisi dengan angin. Jadi kesimpulannya yaitu, karet dan balon berwujud padat, sifat dan penyusunannya lentur, jadi ukuran dan bentuknya bisa berubah-ubah. Karet berubah bentuk dan ukurannya jika ditarik. Balon berubah bentuk dan ukurannya jika diisi dengan udara. Kemudian, tadi kita sudah mempelajari tentang wujud benda ya anak-anakku. Untuk selanjutnya, kita belajar tentang sifat-sifat benda. Apa? Ya, sifat-sifat benda. Yang pertama itu sifat benda padat. Ya, di sini sudah ada sifat benda padat itu ya, jika dipindahkan bentuk benda padat tetap kaku dan keras. Ukurannya pun padat ya, tetap. Contohnya di sini sebuah tas ya. Tas ini bentuknya padat, kaku, dan keras. Kemudian sifat benda cair. Sifat benda cair yaitu bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian permukaan benda cair selalu basah. Kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sifat benda cair ini pun menekan ke segala arah dan meresap melalui celah kecil. Seperti gambar di samping ini, ada sebuah botol dan gelas. Jika botol ini berisi air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk airnya pun berubah sesuai dengan wadahnya. Begitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya, sifat benda gas.
Bentuk benda gas mengikuti sesuai wadahnya. Jika dipindahkan, ukuran atau jumlahnya pun tidak terlihat. Kemudian mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya dan terdapat di segala arah. Contohnya balon udara ya anak-anakku saleh. Nah, kita sudah menyimak wujud dan sifat benda. Yuk, mulai dari sekarang kita mulai mencintai apa itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Saat kita melihat banyak benda di sekitar kita, kita akan menemukan beragam benda. Ada yang berwujud padat dan bukan padat, ada yang berwarna dan tidak berwarna, dan ada yang ukurannya besar dan kecil. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sangat beragam. Ada yang tinggi badannya, ada yang berkulit putih, ada yang berhidung mancung. Semua Allah ciptakan, segala ciptaan Allah adalah kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya." Surat At-Tin ayat 4. Yuk dari sekarang kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita tunjukkan pula rasa syukur kita dengan selalu memanfaatkan benda-benda di lingkungan kita dengan baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai dalam materi wujud maupun sifat benda. Yuk, anak-anak saleh, kita eksplorasi. Berikut ini, berilah tanda centang atau checklist sesuai dengan sifat benda gas. Apa? Ya, sesuai dengan sifat benda gas. Nah, perhatikan ya anak-anakku. Anak-anakku sekalian bisa centang ya, sesuai dengan sifat benda gas. Anak-anakku sekalian bisa screenshot bagian ini, kemudian centang ya pada bagian yang benar. Untuk selanjutnya, tulislah ragam wujud benda sesuai dari gambar berikut ini. Contohnya, gelas kopi. Nah, untuk cangkir, apakah wujudnya ya? Kemudian kopi wujudnya apa ya? Tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, untuk asap ini berwujud apa? Nah, benda ini diciptakan oleh siapa? Ya, benar, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatunya itu atas izin dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya pun sama ya, anak-anakku. Ada gambar di sini. Nah, kalian tulis di lembar jawaban kalian masing-masing ya. Kemudian kirimkan ke Ibu. Nah, ada air dan keran ini berwujud apa? Nah, benda ini diciptakan oleh siapa tadi? Iya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai ya dalam materi wujud maupun sifat benda. Semoga pelajaran kita hari ini dapat menambah pengalaman, pembelajaran dan wawasan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.